Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsiran, amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man 'allaka tamimatan faqad usyrika. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang berbahagia. Ada satu pertanyaan. Yang pertanyaan itu dilontarkan oleh orang Arab Badui. Yang orang Arab itu kalau ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma Jumat doang, karena jauh dia. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, bima yuqarribuni minal jannah wa yuba'idni minan nar." Rasul, apa sih yang bisa saya tuh bisa masuk surga, dan apa saja yang bisa menjauhkan saya dari neraka? Yuqarribuni minal jannah wa yuba'idni minan nar. Lalu Nabi menjawab, faqala, hendaknya kamu itu yang pertama itu menyembah Allah, anta'budallaha wa la tusyrik bihi syai'an. Yang pertama Rasul menjawab kepada orang Arab itu atau orang Badui itu, anta'budallaha, hendaknya kamu menyembah Allah, wa la tusyrika bihi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan Allah. Apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang hidup di alam dunia ini, yang namanya manusia pasti punya persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak punya persoalan dengan keluarganya, ibu punya persoalan dengan anak-anaknya. Kita nih yang hidup bermasyarakat juga punya persoalan dengan masyarakat. Yang ironis lagi itu, masalah dunia itu bisa bermasalah kepada masalah akhirat. Hidup ini katanya doang kita tuh merdeka, katanya doang bangsa Indonesia itu kaya raya. Jangan pakai apa yang kita tanam, singkong kita tanam di Indonesia bisa hidup. Dan
tanam di Madinah, termasuk simbol bakalan itu. Itulah suburnya bangsa kita Indonesia. Tapi kaya menurut orang, tidak kaya menurut kita. Megah di mata orang, tidak megah di mata kita sendiri. Tanahnya lebar, lautnya luas, utangnya banyak Indonesia, tapi kemiskinan masih kita rasakan pada saat ini. Nah, persoalan hidup ini yang berbau materi, yang kita ajukan, yang kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa berubah itu. Iya karena butuh, iya karena sa'in. Bisa berubah itu ke tempat-tempat yang lain. Makanya pesan pertama Nabi itu, anta budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Jangan kau menyekutukan Allah. Iya karena butuh, iya karena situ bisa berjalan buat orang-orang yang hati otak ketusama akhiran, wala ta'sir ketusama jahilan. Buat orang-orang yang akalnya sempurna, yang bergaulnya baik dan masuk ke majelis taklim masjid, itu bisa iya karena butuh, iya karena taklim bisa berjalan. Tapi buat orang-orang yang akalnya kurang bagus, bergaulnya juga kurang bagus, ke majelis taklim tidak pernah, ke masjid pun jarang, itu bisa berubah itu. Iya karena butuh, iya karena taklim, lari ke tempat-tempat yang instan. Makanya dosa yang besar itu adalah dosa tentang kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah jelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jangan kau sekali-kali menyekutukanku. Kalau kau memang menyekutukanku, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perbuatan syirik itu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Satu perbuatan yang sangat dolal, satu perbuatan yang sangat nista, satu perbuatan yang kemungkinan kita bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dijawab oleh Nabi dengan pertanyaan orang Arab Badui itu, wa tuqimas sholata. Hendaknya kamu menjalankan ibadah sholat secara benar dan baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Manusia bisa sempurna di hadapan Allah dan bisa diterbalikan lagi di tempat yang paling rendah di hadapan Allah kalau kedudukan manusianya tidak ngerti kita diciptakan di alam dunia ini untuk apa. Allah jelaskan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah kami ciptakan manusia, yang Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang sebagus-bagusnya dari makhluk yang lain. Malaikat dikasih akal, tidak dikasih nafsu. Hewan dikasih nafsu, tidak dikasih akal. Manusia dikasih nafsu, dikasih akal. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Tapi kalau akalnya tidak main, bisa dikembalikan lagi kepada Allah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Serendah-rendahnya seperti binatang kita hidup di alam dunia, kalau kewajiban kita tidak tahu. Saya sering ngomong di majelis taklim di mana tuh, kalau baca kitab Naswairul Ibad itu ada kalimat dari Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. La budda li kulli mu'minin fi sa'iri
ahwali min thalathati asya'a. Suka tidak suka, kita sudah dilahirkan oleh orang tua kita ke alam dunia ini. Sudah alastu bi rabbikum. Saya bersaksi bahwasanya Allah ada, masuk ke alam dunia, dapat tugas dari Allah yang berupa apa? Ibadah. Senang tidak senang, suka tidak suka, kewajiban sudah ada. Apa tuh kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir? Yang pertama itu amrun yang tazilu. Ada perintah dari Allah. Perintah apa? Ibadah. As-salatu imatul din wa man aqamaha faqad aqamat din wa man tarakaha faqad hadamat din. Makanya kalimatnya aqama yuqimu iqamatan, bukan pahala yang pilu-palan. Orang bisa masuk ke dalam masjid, dia zikir selesai, keluar dari masjid, kalau cuma sekedar pikir, cuma sekedar pekerjaan, cuma sekedar kedudukan, cuma sekedar mengurangi atau menghanguskan kewajiban, itu masuk ke pasar, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah dan tidak diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau aqama yuqimu iqamatan, masuk masjid, dia bersaksi kepada Allah dan dia beribadah kepada Allah, dia lakukan ibadah secara benar, rukun dan syaratnya itu dapat, keluar dari masjid itu masih terdapat nilai-nilai ibadah kalau dia keluar dari masjid. Makanya sholat itu amatlah penting, karena kita itu dihitung oleh Allah nanti. Yang pertama itu awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Bukan sedekah, bukan baca Quran, bukan baca hadis, bukan baca kitab kuning. Yang pertama dihitung oleh Allah ibadah kita bagaimana kepada Allah. Seringkah kita ke masjid, seringkah kita ke masjid berjamaah, atau kita banyak sholat di rumah. Itu tertera atau tertulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala nanti kita bertemu dengan Sang Maha Pencipta. Makanya ini tahun 2025, banyak-banyaklah zikir kepada Allah. Zikir malam yakun lahu wirdun bahwa kirdun. Orang yang sholatnya harus mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahijina rabbana bis salam wa adkhilna jannata ba'as salam. Setelah dia sholat, bukan Allahumma lantas jalan langsung dia pulang tuh habis bayar. Itu kata kitab Risalatul Mu'awanah, malam yakun lahu wirdun bahwa kirdun. Orang yang nggak pernah zikir itu seperti monyet. Makanya jangan sampai kita dibilang monyet. Kalau pengen dibilang monyet, selesai sembahyang pulang aja. Tapi kalau kagak pengen dibilang monyet, kita kudu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa amat penting buat kita sebagai muslim. Yang terakhir, watasilah rahim. Jagalah silaturahim kita. Apakah warna kulit dia, dari suku mana kayak dia datang, dari bentuk apa kayak dia yang namanya manusia. Kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dialah saudara kita. Apapun perbedaannya. Kata Nabi, man ahabba ayyub sabalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Orang yang selalu menjaga silaturahim akan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Hikmahnya, mari kita ikuti sunnah Rasulullah SAW. Nabi senang sholat berjamaah, Nabi senang menjaga silaturahim. Kita yang mengaku umatnya, kita jalani apa yang
anjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi tilawatan wa dhikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi jannatin na'im wa qul rabbi irham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'anana 'ala al-qiyam bi fara'idihi wa sunnati wa amarna bi imtithali awamirillahi wa ijtinabi nawahihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'lamu anna Allah shalla 'ala nabi qadim fa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa 'Umar wa Uthman wa 'Ali wa 'an sittatil kiram 'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina fi man hadayt wa 'afina fi man 'afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma a'tayt wa qina bi rahmatika syarra ma qadayt. Allahumma hdina wa waffiqna lil haqqi wa ila thariqil mustaqim wa najjina minal qawmid dhalimin. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari